masuk ke codingan dan komponen apa saja yang digunakan. Di sini kita masuk ke codingan Arduino dulu. Lalu komponennya buzzer. Di sini ada VCC, I/O dan ground. VCC ke 5 volt, ground ke ground, dan pin I/O ini kita masukkan ke pin Arduino pin digital 5. Lalu ini modul I2C untuk LCD yang tadinya pinnya banyak, hanya memerlukan 4 pin untuk inputnya, yaitu ground ke ground, VCC ke 5 volt, SDA ke SDA pada Arduino, SCL ke SCL pada Arduino. Lalu ini sensor api, memiliki 4 pin, analog pin, digital pin, ground dan VCC. Ground kita sambungkan ke ground, VCC kita sambungkan ke VCC, dan sensor api saya menggunakan sinyal analog. Pin analognya kita sambungkan ke Arduino pin A1. Modul sensor DHT11 ini memiliki 3 pin, VCC, ground, dan data. VCC ke 5 volt, ground ke ground. Data kita masukkan ke pin pada node MCU pada pin D5. Lalu ini sensor LDR, memiliki 3 pin, ground, VCC, dan output sinyal. VCC ke 5 volt, ground ke ground, output sinyal kita masukkan ke Arduino pada pin A0. Lalu ini ada sensor peer, mempunyai 3 pin, VCC, ground, dan out. VCC ke 5 volt, ground ke ground, outnya kita sambungkan ke pin digital Arduino pin 4. Lalu terakhir ada sensor ultrasonic, ada VCC, trigger, echo, dan ground. VCC kita hubungkan ke 5 volt, ground ke ground, trigger kita hubungkan ke pin nomor 3, echo kita hubungkan ke pin nomor 2. Nah, untuk codingan pada Arduino nya bisa dilihat, mulai dari memanggil semua library yang diperlukan, mendefinisikan variabel dan tipe datanya, kita masuk ke void setup, persiapan input dan output yang ditentukan, lalu masuk ke void loop. Di sini ada program sensor peer, program sensor ultrasonic untuk mendeteksi jika ada orang di luar, sensor LDR untuk mendeteksi cahaya lampu, sensor api. Lalu kita upload. Pertama kita rubah dulu ininya, boardnya ke Arduino Mega, sesuaikan dengan board yang kalian pakai. Lalu portnya kita sesuaikan dengan port yang terbaca pada laptop atau komputer. Lalu klik upload. Nah, ini proses uploading dan ada bacaan done uploading, berarti sketch program ini sudah berhasil di upload. Lalu kita masuk ke sketch untuk node MCU. Di sini ada pin LED 1 kita hubungkan ke digital 6, LED 2 itu kamar kita hubungkan ke D7, LED 3 itu kamar kedua hubungkan ke D8. Lalu sensor api dari Arduino juga kita hubungkan ke node MCU ke pin D4. Lalu kita panggil library yang diperlukan, definisikan variabel dan tipe datanya. Nah, ini untuk login ke server Blink-nya melalui WiFi. Nah, ini untuk void sensornya, mengirim sensor DHT11, mengirim sensor api. Lalu void setup, kita mulai, kita panggil, kita gunakan library timer. Setiap 1 detik dia akan mengirimkan sensor ke server. Lalu kita upload, pilih boardnya, sesuaikan. Saya menggunakan node MCU versi 1. Lalu pilih portnya, sesuaikan, lalu upload. Ini proses uploading ke node MCU.
merupakan proses pemasangan pada board Arduino dan board modem CPU-nya. Saya bikin selang waktu karena dalam prosesnya itu memerlukan waktu yang lama, dan juga untuk durasi videonya nanti semakin lama. Saya buat cuplikan sedikit saja proses pemasangan pada board Arduino-nya dan modem CPU. Nah, ini kita nyalakan Arduino-nya. Di sini saya menggunakan sensor LDR. Sensor ini merupakan satu komponen resistor yang resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor. Sensor ini sudah dilengkapi dengan modul khusus untuk Arduino. Sensor ini akan bekerja jika sensor tidak mendapatkan cahaya, maka sensor akan menyalakan lampu LED. Seperti ini. Dan LED akan mati jika sensor mendapatkan cukup cahaya. Lalu saya menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi jika ada seseorang di luar rumah. Cara kerja sensor ultrasonik, pada bagian trigger dia akan memancarkan gelombang ultrasonik yang akan dipantulkan melalui benda yang ada di depannya. Pantulan ini lalu akan dibaca oleh alat penerima gelombang, yaitu echo. Di sini saya menggunakan algoritma kurang dari 15 cm, maka sensor akan membaca dan menyalakan buzzer seperti ini. Lalu di LCD akan menampilkan ada orang di luar. Lalu saya menggunakan sensor PIR, pasif infrared. Sensor ini akan bekerja jika sensor ini mendeteksi suatu pergerakan. Kita contohkan, jika ada objek yang bergerak, maka lampu akan menyala dan akan kembali mati jika tidak ada pergerakan lagi. Selanjutnya saya menggunakan sensor api. Sensor ini akan bekerja jika sensor mendeteksi suatu nyala api. Lalu kita contohkan, nyalakan api, maka sensor akan mendeteksi dan menyalakan buzzer. Sensor ini juga bisa kita tambahkan ke dalam IoT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IoT-nya. Saya menggunakan microcontroller Nodam MCU dengan ESP8266. Saya hubungkan dengan aplikasi Blink dengan menggunakan server dari Blink itu sendiri. Terhubung melalui internet. Jadi kita bisa kontrol melalui aplikasinya. Terdapat kontrol lampu, monitoring suhu dan kelembapan, dan saya tambahkan notifikasi jika ada api. Kita mulai dari menyalakan lampu kamar 2. Kita matikan. Kamar 1 nyala. Ruang tengah menyala. Dan suhu yang terbaca 26,9 dan kelembapannya 84. Lalu kita coba simulasikan menyalakan api. Api terdeteksi.